Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurfauzia. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Kewarganegaraan. Simak videonya. Kronologi singkatnya, pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 sekitar pukul 7 sore. Nah, pengemudi ojol dan pengantarnya yang bernama Vian. Nah, dari stasiun Cimekar menuju kawasan Cipadung Permai. Nah, area tersebut itu zona merah. Nah, yang artinya itu larangan untuk ojol berdasarkan kesepakatan dengan sama opangnya. Nah, Vian menawarkan bahwa opsi transit ke opang sebelum masuk ke zona merah, tetapi penumpang menolak karena ingin langsung sampai tujuan gitu, sampai tiba di rumahnya. Nah, saat tiba di Cipadung Permai, sekelompok opang tuh mencegat penumpangnya dan menunjukkan kesepakatan tahun 2018 yang melarang ojol masuk di area tersebut kan. Nah, si penumpang ini ngerekam kayak ke opang, kenapa sampai protes, sampai ponselnya itu kayak dilempar karena nggak mau ngerekam kayak gini. Terus penumpangnya tuh bilang, kenapa sih ojol tuh nggak boleh masuk ke sini, tapi kan karena udah ada kesepakatan dari opangnya sama yang lain gitu. Jadi semuanya tuh emang udah kesepakatan gitu ya, dari emang warga lokal atau apapun. Kalau misalkan pendatang pun nggak boleh pakai ojol. Kalau mau pakai ojol harus transit dulu dari opang ke ojol ke bawah, atau enggak misalkan mau mengantarkan sampai ke rumahnya harus turun di desa Cipadung yang di awal. Nah kan, tapi itu menambah biaya, jadi semuanya tuh emang kebanyakan ada pakai jalan transitnya juga, kayak pakai jalan alternatifnya lagi gitu. Nah, saya di sini ngambil 2 wawancara, yaitu pertama dengan pengemudi ojol sama penumpang ojolnya. Herman. Boleh, Bapak pernah pengalaman terintimidasi dengan opang di Cipadung? Sejalan saya sih belum pernah, saya sendiri, tapi pernah dengar sih ada temennya gitu dikejar sampai ke tempat dropnya gitu, karena dia lewat pangkalan opangnya. Ya. Nah, kalau misalkan Bapak ngerasain terintimidasi kayak gitu, gimana perasaan Bapak? Ya asal gak gimana ya, ya ada sama namanya ya, cari rezeki ya bebas aja ya. Kenapa mesti dihalangi, itu sih kayaknya gak fair lah gitu lah. Ya rezekinya udah diatur, gak usah sampai gitulah maksudnya. Ya masing-masing punya rezeki, ya udah. Masing-masing ya. Masing-masing punya rezeki gitu. Bapak narik penumpang, tapi penumpangnya tuh pengen sampai atas, tapi Bapak tuh kayak nggak mau gitu. Kalau misalkan buat opang tuh kan nggak boleh. Nah, jadi biar transit aja gitu, tapi penumpangnya nggak mau gitu. Harus Ya kita cari akalin lagi gitu. jalan alternatifnya aja. Dari pengalaman Bapak, misalkan banyak ojol yang kayak gitu, harapan Bapak gimana kalau misalkan dari aparat penegak hukumnya? Ya namanya ojol sama opang itu kan bukan ilegal ya. Iya, ilegal. Ya masing-masing punya hak masing-masing lah gitu lah, nggak usah sampai gitu. Ya secara hukumnya gimana kita jalanin aja. Ya, bagi saya sih nggak usah sampai jadi nggak boleh masuk, nggak boleh dilarang. Itu kan namanya orang juga cari rezeki. Iya. Kalau rezeki mereka ya mereka di situ, ya di situ gitu loh. Kita bukan merebut, karena penumpang yang nyari kita. Iya. Kita bukan nyari penumpang gitu. Benar. Ya. Baik, di sini dengan nama siapa? Perkenalkan, nama aku Larasati.
Tetehnya di sini warga lokal atau pendatang? Aku kebetulan pendatang sih Teh, baru setahun di sini. Baik. Nah, di sini berapa lama di Bandung? Kemungkinan sih ya paling cepat 3,5 tahun, yang lama 4 tahun, karena kan di sini tujuan aku kuliah juga kan, jadi ya sesuai tujuan aku tersendiri sih. Oke. Sebelumnya apakah Teteh tahu di Cipadung itu Zomer? Tahu dari awal aku survive kesini, survive juga gitu kan, aku mengetahui bahwa di sini tuh banyak ojek pengkolan kan, jadi ojek online tuh sangat susah untuk masuk ke sini, makanya dibilang zona merah. Iya. Nah, apakah Teteh ada pengalaman nggak ketika naik ojek online dipalak oleh opang? Pernah, kebetulan aku sangat aku adalah orang yang sangat menggunakan ojek online untuk Ya. pergi kemanapun gitu ya. Pertama dari harga lebih terjangkau, dan kedua ojek online itu nyampe kan ke rumah Iya, aku sampai gitu loh. tujuan. Nah, aku pernah ada kejadian itu pas aku pergi dari rumah teman aku mau ke kosan aku di Permai, itu dipalak sama ojek pengkolan di depan. Ya. Awalnya mungkin si ojek pengkolan ini mau marah-marahin ojek online yang aku tumpangi, cuma aku kayak bilang, ada apa ya kalau jangan main hakim sendiri, karena kebetulan mau pengen kayak mukul-mukul gitu loh, mungkin nggak terima gitu ya. Sampai akhirnya diomongin lagi terus-terusan, akhirnya ojek pengkolannya minta denda. Nah, jadi awalnya tuh dia minta penawaran 50.000, cuma kata aku tuh kayak besar banget, bahkan ongkos aku aja pun gak sampai segitu kan. Jadi kayak, iya apa sih, yang pasti kan gak mungkin dong ojek online yang aku suruh bayar, aku dong masih sebagai penumpang. Jadilah aku nego sampai akhirnya bayar di 30.000. Oke. Nah, alasan Teteh menolak opsi transit dari ojol ke opang kenapa? Maksudnya aku naik ojek dulu ke depan Ya. gitu. Pertama bisa ya pastilah, of course, biaya, karena kan setelah Ya. kita akan nambah 2 kali gitu kan. Dan kebetulan even aku ke bawah doang tuh mahal, 10.000 kadang kan. Iya, Jadi 7.000. mending aku sekalian langsung ke ojek online. Yang pertama dijemput kan, juga dijemput, dan biasanya lebih banyak promo karena kan dia juga aplikasi kan, jadi ya lebih enak lah buat ngapa-ngapain juga. Capek Apalagi kalau harus buat- transit, iya. Untuk kos ya. Iya, betul-betul anak kos itu sangat-sangat membantu. Iya. Nah, misalkan kejadian itu terulang lagi, apa saran Teteh untuk penumpang lainnya? Buat penumpang lainnya mungkin ya, kalau saran, misal mau tetap naik ojek online gitu ya, chat aja ke ojek online-nya buat minta maaf dulu, punten gitu loh, buat ngelepas atribut. Karena sebenarnya yang bikin ojek pengkolan itu marah yang ngeliat atribut, oh ini ojek online, sama handphone kan biasanya suka ditaruh di holder handphone. Itu tuh ketahuan banget kalau itu ojek online. Jadi ya lebih baiknya HP-nya disimpan aja, biar kita yang tahu jalan ya udah ikutin yang apa kita tahu aja. Jadi ojek pengkolan gak akan nyadar kalau itu adalah ojek online kita gitu sih. Oke, terima kasih Teteh untuk atas waktunya. Iya, sama-sama. Kesimpulannya, kasus intimidasi ini yang dialami oleh ojol di Cipadung, Kota Bandung mencerminkan masih adanya konflik antara ojek online dan ojek pengkolan opang. Nah, insiden ini melibatkan tindakan kekerasan fisik dan verbal serta perampasan barang milik pengemudi. Nah, meskipun telah diintimidasi oleh pihak kepolisian, korban tetap menuntut proses hukum. Kasus ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas dan dialog antara kedua pihak untuk mencegah kejadian serupa di masa depannya. Pada pasal 335 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan intimidasi. Barang siapa yang secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Thank you everyone! Thank you Elmore! Boom!